Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimah Tusalaha di channel Ungu Film. Oke, kita lanjutin lagi universe film Kuntilanak. Series terakhir ini ngelanjutin kehidupan Dinda yang lagi-lagi diincar oleh sesuatu yang jahat. Kira-kira masalah apa lagi nih? Biar gue dan tim makin semangat lagi, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita diawali dengan seorang anak yang lari dari sesuatu. Tiba-tiba dari belakang ada sosok Mbak Kun yang menculik dan membawanya pergi entah kemana. Dan inilah Kuntilanak 3. Scene beralih ke Dinda dan adik-adiknya yang lagi berantem sama geng anak-anak lain. Miko ditahan sama anak lain, sedangkan Kresna abis kena bogem. Lalu Panji menahan Ambar yang manas-manasin suasana. Saking gak berdayanya, Dinda menggunakan kekuatannya untuk melempar batu ke anak-anak itu sampai jatuh dan berdarah. Dia pun kembali sadar, tapi tindakannya malah dianggap aneh sama teman sekelasnya. Malam harinya Dinda berenung sendiri. Ibu angkatnya bernama Mama Dona nyamperin dan berusaha menghibur Dinda biar gak sedih. Terlepas dari perasaan Dinda yang merasa berbeda sejak di film kedua, Mama Dona ngajak kelima anak angkatnya merayakan 3 tahun kebersamaan mereka. Saat tiup lilin, Dinda mendapat penglihatan Mbak Kunti yang lagi mengintai keluarga kecilnya. Elah, Mbak Kuntinya bisa kurus gitu ya? Abis pesta kecil-kecilan, Dinda kebangun dan minum bentar biar tenggorokannya gak kering. Tapi tiba-tiba, dia melihat kursi di ruang tengah bergerak sendiri dan sosok putih mendekat. Merasa terancam, Dinda melawan dengan kemampuannya. Elah, ternyata cuma keisengan Panji. Dia juga gak sengaja menyerang Ambar. Akhirnya, Panji dan Ambar dirawat di rumah sakit. Miko minta maaf ke Mama Dona atas keisengan mereka. Dinda kembali merenung dan didatengin sama Mama Dona. Dia marah karena pada jahil sembarangan, sedih karena udah nyakitin Panji dan Ambar, dan takut karena kekuatannya gak bisa dikendaliin. Untuk itu, Dinda minta pindah sekolah ke Mata Hati yang isinya orang-orang berkemampuan khusus. Dan ajaibnya, pihak sekolah sana tiba-tiba nelpon Mama Dona untuk nawarin Dinda sekolah di Mata Hati. Pakai nanya, ya gas, kena tuh. Besoknya Mama Dona mengantar Dinda ke sekolah Mata Hati. Seorang penjaga sekolah nganter dan jelasin beberapa hal di sekolah ini. Pendiri sekolah ini adalah sepasang suami istri bernama Eyang Sukma dan Mbah Kusno. Mbah Kusno sudah meninggal, sementara Eyang Sukma sudah tidak aktif karena sakit-sakitan. Jadi sekarang sekolah ini dipimpin oleh Pak Baskoro sebagai kepala sekolahnya. FYI nih, Eyang Sukma dan Pak Baskoro berasal dari keturunan Mangkujiwo, sama seperti Dinda. BTW, ada seorang murid dibuat tidur oleh Pak Baskoro dan dibawa ke suatu tempat. Mau diapain tuh bocah? Malamnya, Dinda dapat teman sekamar bernama Mala dan Uci yang memiliki kemampuan unik masing-masing. Seharusnya Dinda juga sekamar dengan Citra, tapi anaknya menghilang secara misterius saat bersekolah di Mata Hati. Keempat saudara Dinda yang tahu soal berita itu memutuskan untuk pergi ke sekolah itu untuk membawa Dinda pulang. Di hari pertama Dinda masuk kelas, dia mencoba memakai kekuatannya di depan gurunya bernama Miss Adela. Adela? Enggak yang itu. Saat Dinda nggak bisa mengendalikan energinya, semua guru hingga keris di ruang kepala sekolah bereaksi. Pak Baskoro melapor ke Eyang Sukma, sedangkan Miss Adela dan Pak Bejo memutuskan untuk melindungi Dinda dari Eyang Sukma. Entah apa alasannya, tapi yang jelas mereka tahu niat buruk Eyang Sukma. Kresna dan Miko diam-diam masuk ke sekolah Mata Hati. Ya karena di sana isinya orang-orang sakti, mereka berdua langsung ketahuan sama seorang guru bernama Miss Lemu dengan mudahnya. Tapi untungnya Miss Adela datang dan mengurus mereka berdua. Miss Adela dan Pak Bejo tahu niat Kresna dan Miko untuk menyelamatkan Dinda. Sebagai balas budi karena gak jadi di-kick dari sekolah, Pak Bejo meminta Kresna dan Miko jadi murid di sini dan tidur sekamar dengan Dennis. Dinda merasakan keberadaan Kresna dan Miko di sekolah, sehingga dia menemui saudaranya secara diam-diam. Kresna meminta Dinda pulang ke rumah karena banyak murid yang hilang di sekolah ini, tapi Dinda gak mau dan lebih nyaman berada di sekolah ini. Di suatu tempat, temannya Dennis mulai sadar dan ngelihat sosok Mbak Kunti. Mbak Kunti itu menyerap energi kehidupan anak itu, lalu efeknya langsung terasa ke Eyang Sukma yang mendadak jadi sehat lagi. Paginya, Kresna dan Miko sarapan bareng Dinda dan teman-temannya. Miko gak sengaja nyenggol Dennis dan saus yang dibawa Dennis hampir jatuh. Untung Dinda bisa nahan jatuhnya saus itu dengan kekuatannya. Setelah memberi semangat pada muridnya, tiba-tiba Miss Adela mendapat penglihatan Dennis dan kedua temannya ditangkap oleh Eyang Sukma.
Kresna dan Miko bingung dengan hilangnya Dennis yang mendadak. Bener aja tuh, si penjaga sekolah ngasih tahu kalau Dennis keluar dari sekolah karena ibunya sakit keras. Miko dan Kresna nggak percaya, jadinya mereka langsung ngecek ke kamar. Barang-barang Dennis masih ada kok di kamar, tapi nggak lama Miss Lemu datang dan mengambil barang-barang Dennis. Penasaran apa yang sedang terjadi, Kresna dan Miko mengikuti Miss Lemu untuk mengambil barangnya Dennis. Mereka malah salah ambil dan nemu sebuah boneka. Kresna dan Miko ketemu sama Dinda dan teman-temannya untuk memberitahu informasi tentang Dennis. Malah mencoba menerawang boneka penemuan Miko yang ternyata milik Citra, teman sekamarnya. Mendengar Citra diculik sama Mbak Kunti, Dinda jadi ketakutan karena hidupnya mesti baku hantam sama Mbak Kunti terus. Di tengah obrolan, Pak Baskoro datang dan mengajak Dinda ketemu sama Eyang Sukma. Kresna dan Miko langsung melapor ke Miss Adela dan Pak Bejo soal Dinda. Sementara itu di ruang Eyang Sukma, Dinda terkena rayuan Eyang Sukma. Sehingga pikirannya dibaca sama Eyang Sukma. Malamnya Dinda mulai diganggu sama Mbak Kunti. Untung ada Mala yang menyadarkan Dinda. Lalu di sisi lain, Kresna, Miko, Miss Adela, dan Pak Bejo mencari tahu cara melawan kuntilanak lewat buku kuno. Tapi sayangnya, mereka nggak tahu kalau Pak Baskoro dan Miss Lemu mulai menculik Uci dan Mala. Dinda lagi-lagi bertemu dengan Eyang Sukma. Dia ketakutan ketika Eyang Sukma berbicara soal dirinya yang menyatu dengan Nyai Mbak Kunti. Sebelum bertindak lebih jauh, Pak Baskoro membuat Dinda pingsan. Rencananya, Eyang Sukma akan memangsa energi kehidupan Dinda agar dia bisa hidup hingga ribuan purnama. Agar niat mereka nggak ketahuan, Pak Baskoro mengumpulkan semua murid untuk berziarah dan napak tilas ke makamnya Mbah Kusno bersama Miss Adela dan Pak Bejo. Karena Dinda gak ada di aula, diam-diam Miko dan Kresna kabur dari bis untuk menyelamatkan Dinda yang kemungkinan dalam bahaya. Bener aja tuh, Dinda, Uci, Dennis, Mala, dan anak-anak lainnya diikat dengan tali khusus di halaman sekolah agar mereka tidak bisa menggunakan kekuatan. Pak Baskoro memberitahu mereka kalau ritual akan segera dimulai dan jiwa raga mereka akan terpisah. Lanjut, Eyang Sukma muncul dan menjelaskan secara belak-belakan kalau dia itu telah menyatu dengan Nyai Mbak Kunti demi keberlangsungan hidupnya untuk membangkitkan klan Mangkujiwo. Dinda gak takut, dia adalah anak yang dikenal dengan jagal kuntilanak yang memiliki energi besar. Merasa ditantang, Eyang Sukma menyuruh Pak Baskoro untuk memulai ritualnya. Ritual pun dimulai. Eyang Sukma berubah wujud menjadi Nyai Mbak Kunti. Saat jiwa Uci mau diambil, Miss Adela diam-diam mempengaruhi salah satu pengikut untuk melumpuhkan Pak Baskoro. Dari jauh, Pak Bejo melepas ikatan anak-anak yang ditahan. Ngelihat kekacauan itu, pertempuran pun terjadi. Miss Adela melawan Pak Baskoro, Dinda dibantu Pak Bejo melawan pengikut Eyang Sukma, sedangkan Dennis dan Uci melawan Miss Lemu. Sempat ada pertengkaran antara Pak Bejo dan Pak Baskoro yang cukup sengit, tapi akhirnya Pak Bejo lah yang menang. Miss Adela dan anak-anak kabur dari sekolah. Tapi sayangnya, Mbak Kunti menangkap Dito dan memakan jiwanya. Miko yang nyasar nggak sengaja ngeliat Dito wassalam di depan matanya. Miss Adela, Dinda, dan kawan-kawannya sampai di ruang tempat keris peninggalan Mbah Kusno disimpan. Segel kerisnya bisa retak gara-gara gelombang energi besar dari Dinda dan Pak Bejo beberapa hari yang lalu. Miss Adela yakin kalau keris itu bisa dipakai untuk melawan kuntilanak. Kresna asal cabut keris itu yang berakibat tangannya terbakar. Tapi untungnya malah bisa menyembuhkan luka Kresna. Seperti yang sudah kita kira, Dinda bisa mencabut keris itu dengan mudahnya. Masalah datang ketika Mbak Kun datang ke ruangan. Mereka semua pada sembunyi, tapi sayangnya Dinda ketahuan dan energinya mau diambil. Miss Adela berhasil mengalihkan perhatian Mbak Kun, walau giliran dia yang jadi terancam. Nggak pakai mikir, Dinda menggunakan keris keramat untuk mengusir Mbak Kun dari sana. Dinda dan yang lainnya menemukan Miko di tengah pelarian mereka kabur dari sekolah. Di saat Dinda mau membuka pagar sekolah, dia berubah pikiran dan mengajak semuanya untuk melawan Mbak Kunti. Agar teror ini berakhir dan anak-anak seperti Dinda bisa bersekolah di sini dengan tenang. Dinda dan teman-temannya pergi ke sarang Mbak Kun. Saat mereka lengah, Miss Adela kerasukan Mbak Kun yang membuatnya melemah. Sebelum tak sadarkan diri, Miss Adela meminta Dinda untuk menyanyikan lagu Lingsir Wengi supaya raga Eyang Sukma dan kuntilanak berpisah. Gak cuma Miss Adela, Kresna sengaja mengorbankan dirinya demi melindungi Dinda yang hendak diserang sama Mbak Kun dari belakang. Dinda menyanyikan lagu Lingsir Wengi di depan Mbak Kun. Bersamaan dengan lepasnya Eyang Sukma dari Mbak Kun, sebuah pohon mendadak tumbuh di belakang Dinda. Eyang Sukma hendak menyatu lagi dengan Mbak Kun, tapi Miko menendang Eyang Sukma dari belakang. Dinda melawan Mbak Kun dengan keris yang membuat pohon di belakang Dinda mengeluarkan duri yang menusuk Mbak Kun bertubi-tubi. Eyang Sukma yang gak rela kehilangan Mbak Kun memaksa untuk menyatu kembali.
Tapi tusukan dari duri yang terlalu banyak membuat mereka berdua musnah untuk selamanya. Di akhir cerita, Dinda, Miko, dan Kresna dijemput sama Mama Donna dan saudaranya. Dinda berterima kasih atas ilmu yang didapat di sekolah ini. Sekolah Mata Hati menjadi damai, begitu juga dengan Dinda dan keluarganya yang kembali berkumpul bersama. Jadi begitulah cerita Kuntilanak 3. Ini mah ceritanya jadi kayak Harry Potter versi Indonesia anjir. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya walau tetap bagus Harry Potter sih, tapi ya udahlah. Tapi kalau kita bahas keturunan Mangkujiwo, kira-kira oke gak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Request film atau series bisa juga sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terimalah dirimu apa adanya. Apapun keanehan yang kamu punya itu bisa menjadikan kamu lebih kuat dari sebelumnya. Oke, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.